Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam membaca Tuhfatul Muqtadi syarhi Al-Manzumah Al-Baiquni dalam ilmu mustalah al-hadis yang ditulis oleh Asy-Syaikh Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizahullah taala. Dan alhamdulillah kita masih di pembahasan hadis al-mu'al, jenis hadis yang ke 24, jenis hadis yang ke 24 dari susunan yang disebutkan oleh Al-Baiquni rahimahullahu taala dalam bait-bait syairnya ini. Dan sudah kita ambil beberapa jenis al-mu'al, atau begitu juga penjelasannya, bahwasanya hadis yang mu'al ini termasuk diantara akmab anwa'i wa aksami ulumil hadis wa ahammuha. Dan ini diucapkan oleh Ibnu Hajar bahwasanya al-mu'al ini adalah jenis yang paling sulitnya. Memang bahkan sekelas Ibnu Hajar saja menganggap ini sulit, bagaimana dengan kita? Tapi enggak apa-apa, itu tadi kita beramal dengan hadis, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jaz. Semangat untuk apa yang bermanfaat untuk kita, dan jangan lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting juga jangan merasa lemah, karena di kelemahan itulah terbuka pintu-pintu syaitan untuk menghasut kita, untuk membuat kita lemah, atau bahkan ujung-ujungnya lari dari menuntut ilmu. Waliyadu billah. Saya baca. Lanjut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum ilaikum. ثم قال الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد الرازقي حفظه الله تعالى: صور العلة القادحة، واعلم أن للعلة القادحة صورا كثيرة يصعب حصرها، لكن اعلم أن منها الشاذ والمنكر والمقلوب والمدرج والمنكر والمقلوب والمدرج والغريب الفرد إذا صاحب راويه الخطأ، والمصحف والمحرف والمضطرب والمزيد بمتصل الأسانيد وزيادة الثقة إذا لم تكن محفوظة، ورواية بالمعنى والاختصار بالمعنى Mukhil. Taib. Selanjutnya kata beliau setelah menjelaskan beberapa jenis illah, bahwasanya ada yang penggunaan illah al-mu'al dalam oleh ulama al-hadis itu ada dua, yaitu apa yang nampak atau jelas illahnya, kemudian yang kedua apa yang tidak nampak atau samar illahnya. Dan dia juga terbagi, ada illah yang tidak nampak, yang samar, akan tetapi tidak mencacati, tidak mempengaruhi dari keabsahan hadis, dan ada illah yang samar, tidak nampak, dan akan tetapi itu mencacati hadis, itu mencacati keabsahan hadis. Kemudian selanjutnya kata beliau, suwarul illatil qadihah, antara bentuk-bentuk illah al-qadihah, bentuk-bentuk cacat yang dia mencacati keabsahan hadis. Wa'lam anna lil illah al-qadihah suwaran katsirah yas'ubu hasruha. Ketahuilah, kata beliau hafizahullah, bahwasanya untuk illah al-qadihah, illah yang mencacati ini, terdapat banyak bentuk yang yas'ub hasruha, sulit untuk kita membilangnya, sulit untuk membatasinya. Artinya ada banyak, karena di sana memang didapati sangat banyak sebab-sebab yang menjadikan sebuah hadis itu menjadi lemah atau tertolak.
ada banyak sebab, bukan cuma satu, dua atau beberapa sebab. Yang disebutkan saja di awal kemarin itu ada 6: syad, maklub, gharib, fard, idza sahaba rawihil khata, al munkar, mudraj, al muttarib, dan itu hanya sebagiannya saja. Yang lain ada lagi. Selanjutnya kata beliau, lakin lam anna minha, akan tetapi ketahuilah bahwasanya di antaranya, di antara sebab-sebab yang mencacati sebuah keabsahan hadis, asyad wal munkar wal maklub. Syad sudah diketahui, sudah kita ambil juga pembahasannya. Wal munkar akan datang insyaallah. Wal maklub sudah. Wal mudraj akan datang. Al gharib wal fard sudah. Idza asahaba rawihil khata, jadi al gharib dan fard ini apabila rawinya itu terdapat kesalahan padanya, jadi tidak mutlak bahwasanya hadis gharib dan hadis fard ini adalah langsung dikatakan ia menjadi sebab lemahnya sebuah hadis. Tidak, butuh ada lagi penjelasan yang dibutuhkan. Berarti secara sederhana bahwasanya hadis gharib dan hadis al-fard ini dia akan menjadi lemah jika perawinya itu ada kesalahan dalam meriwayatkan. Kemudian al-musahhaf akan datang penyebutannya, al-muharraf akan datang, wal muttarib insyaallah setelah jenis ini. Mungkin kalau masih cukup waktu kita ambil sebagiannya biar kita rencananya selesai besok hadis muttarib insyaallah. Kemudian wal mazid fi muttasil asanid, adanya tambahan dalam riwayat yang sanadnya itu bersambung, itu termasuk juga dari cacat hadis yang mencacati. Wa ziyadatus thiqah idza lam takun mahfuzah, dan tambahan dari rawi yang thiqah jika periwayatannya itu tidak terjaga, jadi ada tambahan dari asalnya seorang rawi yang thiqah, akan tetapi periwayatannya itu tidak terjaga atau kurang kuat. Itu diantara jenis illah al-qadihah. Dan juga diantaranya adalah wa riwayatu bil makna, meriwayatkan dengan makna, yaitu tidak dengan lafadznya sendiri. Kalau yang meriwayatkan dengan makna ini adalah seorang sahabat, maka itu diperbolehkan oleh para ulama karena bahasa yang tersebar di waktu itu belum bercampur dengan bahasa-bahasa yang lain, maka itu tidak mengapa jika dari sahabat. Wal ikhtisarul mukhil, dan adanya riwayat yang diringkas, yang mukhil, yang merusak, diringkas dan jauh dari makna hadis keseluruhannya atau keluar dari siap konteks hadis yang dimaksudkan. Jadi ini beberapa di antara bentuk-bentuk illah atau cacat yang mencacati keabsahan hadis. Yang terpenting adalah kita memahami istilah-istilah yang sudah disebutkan di sini. Itu saja dulu. Kita belum sampai kepada kita tidak sampai kepada tingkatan harus meneliti hadis, membandingkan hadis ini dan hadis ini. Akan datang nanti penyebutannya insyaallah. Lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى: ترك معرفة العلل. المعرفة العلل طرق تسلك يتوصل الباحث الفطن من خلالها إلى إدراك العلة منها. Ulang dari awal. ترك معرفة العلل. طرق معرفة العلل. Kenapa kasroh? Turuknya kenapa kasroh? طرق معرفة العلل. معرفة العلل. Tidak ada alif lamnya? المعرفة العلل. Mas Danu ada alif lam situ? Iya itu. Salah cetak situ. Makanya agak aneh. Tidak ada alifnya kan? Huruf jar. Lima'rifatil ilal. Lanjut. Al-ma'rifatul ilalu turuq tasallukin yatawassalu. Apa? Tidak ada alif lamnya. Tidak ada alifnya.
huruf jar lima'rifatil ilal. Al-ma'rifatu lima'rifatil ilali turuki tasallukin yatawassalu Turukun turukun tasalluk tasluku turukun tasluku tasluku yatawassalu al-bahithul fatan min khilaliha min khilaliha. ila idrakil illati minha. Nah, selanjutnya kata beliau hafizahullah taala, di antara hal yang terpenting yang perlu kita perhatikan dan insyaallah akan menenangkan hati juga dari kesulitan-kesulitan yang ada insyaallah. Turuk jalan-jalan kita atau cara mengetahui ilal hadis, cacat-cacat yang terdapat dalam hadis. Jadi akan disebutkan bagaimana kita bisa mengetahui cacat-cacat yang ada dalam hadis. Bagaimana kita mengetahui adanya syad, bagaimana kita mengetahui adanya mungkar, bagaimana kita mengetahui ada maklub, ada mudraj, bagaimana kita mengetahui hadis itu gharib, al-fard, bagaimana kita mengetahui adanya tambahan dalam muttasil asanid, tambahan oleh rawi yang thiqah dan selainnya. Ini akan disebutkan beberapa cara. Lima'rifatil ilal, untuk mengetahui cacat-cacat dalam hadis, turukun tasluku yatawassalul bahithul fatanu min hilaliha ila idrakil illah. Ada jalan-jalan thariqah yang ditempuh oleh seorang al-bahith, al-fatan, peneliti yang cerdas, pembahas yang cerdas, yang dengannya ia dapat menentukan yang ditempuh oleh peneliti, yang dengannya ia dapat mencapai pemahaman al-idrak tentang sebab-sebab cacat sebuah hadis, tentang cacat-cacat sebuah hadis. Akan disebutkan 6 cara. Lanjut. Al-awwal jam'ul turuqil mukhtalifah wa tahdidu makhrajiha warrajihu minal marjuhi minha. Taib, kata beliau hafizahullah taala, yang pertama adalah untuk mengetahui cacat-cacat atau hadis, cacat-cacat hadis yang ada di dalam sebuah hadis, yaitu jam'ut turuq al-mukhtalifah. Ini yang pernah saya sebutkan, bahwasanya kita mengumpulkan seluruh jalur-jalur periwayatan yang berbeda-beda, menempuh jalur-jalur periwayatan yang berbeda-beda. Dengan itu kita akan ketahui dan akan bisa kita bandingkan antara yang satu dengan yang lain, yang dengannya kita akan ketahui bahwasanya oh di sini ada kecacatan karena berbeda dengan ini dan seterusnya. Jadi di antaranya adalah kita pertama mengumpulkan jalur-jalur hadis yang berbeda, wa tahdidu makhrajiha, dan menentukan tempat keluar dari hadis tersebut, warrajih minal marjuh minha, dan juga menentukan mana yang kuat agar bisa diamalkan tentunya, dan mana yang tidak kuat agar kita tinggalkan dan tidak diamalkan dengan hadis tersebut. Secara kesimpulan bahwasanya setelah kita mengumpulkan jalur-jalur yang berbeda-beda, kemudian wa tahdidu makhrajiha, menentukan asal atau tempat keluar dari hadis tersebut. Setelah itu ditentukan mana yang rajih dan mana yang marjuh, mana yang kita kuatkan dan mana yang kita lemahkan. Di antara contoh yang disebutkan oleh ulama atau untuk mendekatkan pemahaman kita dalam hal ini adalah ada sebuah hadis dari Abu Hurairah yang masyhur di tengah-tengah kita atau kadang kita amalkan, disebutkan oleh sebagian dari guru kita. Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu faman istata'a minkum an yatila ghurratahu falyaf'al. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan ghurran muhajjalin, bercahaya. Ghurran disebutkan dalam beberapa syarah hadis, bercahaya di bagian wajah, muhajjalin bercahaya di bagian
tangan dan kaki. Disebutkan kemudian selanjutnya gurun muhajjalina min atharil wudu, dari bekas-bekas wudunya. Jadi mungkin bisa kita terjemahkan akan dipanggil pada hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya umatku akan dipanggil atau dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya min atharil wudu, anggota-anggota wudunya. Kemudian faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk memanjangkan cahayanya, maka dia lakukan. Maksudnya dia melewati batas-batas wudu. Misalkan tangan dari siku, ya lewatkan mungkin sampai ke atas kaki, dan sampai mata kaki ya lewatkan ke atas, dan seterusnya. Setelah dikumpulkan riwayat atau jalur-jalur yang berbeda, dan kata Ibnu Hajar dalam Fathul Al-Bari disebutkan, beliau mengatakan bahwa kata Ibnu Hajar, saya tidak mendapati kalimat itu. Yang dimaksud adalah faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Itu tidak didapati kalimat itu setelah dikumpulkan banyak jalur, tidak didapati satupun dari riwayat para sahabat. Padahal yang meriwayatkan hadis ini adalah bukan cuma Abu Hurairah, ada 10 orang sahabat, termasuk Abu Hurairah di dalamnya. Dan dari 10 sahabat ini hanya dari riwayat Abu Hurairah yang terdapat lafaz faman istata'a minkum sampai akhir. Kemudian kata Ibnu Hajar, dari yang meriwayatkan dari Abu Hurairah ini, tidak juga didapati ada lafaz faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al, kecuali hanya dari Nuaim Al-Mujmir, sahabat seorang murid dari Abu Hurairah. Jadi seakan-akan ketika dikumpulkan jalur riwayat ini adalah kalimat faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al ini hanya didapati dari riwayat Nuaim Al-Mujmir. Dari murid Abu Hurairah yang lain itu tidak ada lafaz itu, maksudnya tidak termasuk dalam ucapan Nabi. Dan juga dari sahabat yang lain juga demikian, tidak didapati hal tersebut. Maka kata para ulama, ucapan ini adalah ucapan Abu Hurairah yang dimasukkan ke dalam lafaz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lafaz hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya sampai min atharil wudu, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu, hanya sampai situ saja. Kemudian faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al itu dianggap atau disebutkan oleh para ulama bahwa itu adalah ucapan dari Abu Hurairah. Maka dari hal ini diketahui bahwasanya terdapat sebuah kecacatan dalam hadis. Tentu setelah mengumpulkan jalur-jalur yang ada. Itu salah satu cara yang bisa ditempuh untuk mengetahui cacat-cacat atau illah dalam hadis. Kesimpulannya, dikumpulkan semua jalur-jalurnya, kemudian dilihat. Setelah diteliti dengan baik, kemudian ditentukanlah mana yang lebih rajih dan mana yang marjuh, mana yang tidak kuat. Lanjut. ثم قال رحمه الله تعالى: والثانية المعرفة دقيقة بمراتب الرواة ومنازلهم لترجيح بعضهم على بعض ومعرفة ما يقبل تفرده ممن لا يتحمل التفرد. Cara yang kedua kata beliau hafizahullah taala, yaitu dengan mengetahui ad-daqiq, dengan detail tingkatan-tingkatan perawi hadis, wa manazilhim, dan kedudukan mereka. Untuk apa? Litarjihi ba'dhum ala ba'd, untuk bisa kita kuatkan di antara mereka, siapa yang kita kuatkan dan siapa yang kita lemahkan. Itu butuh mengetahui dengan detail tingkatan-tingkatan rawi dan kedudukannya. Ini orang-orang tertentu saja yang masuk dalam
tingkatan ini, yang mengetahui hal ini. Tidak semua ulama juga mampu dalam hal ini. Dan kata beliau, wa ma'rifatu may yuqbal tafarruduhu mimman la yatahammalu at-tafarrud, dan mengetahui di antara jalannya adalah kita mengetahui siapa yang rawi yang diterima kalau ia bersendiri. Mimman la yatahammal at-tafarrud, dari orang yang tidak mampu bersendiri dalam meriwayatkan hadis. Jadi tidak semua yang bersendiri itu langsung kita tolak hadisnya, karena setelah mengetahui tingkatan-tingkatan rawi hadis dan kedudukannya, ada di antara mereka yang memang mampu, tidak jadi masalah ketika ia bersendirian dalam meriwayatkan sebuah hadis, karena kehebatannya, karena kekuatannya, karena masyhurnya dia akan keilmuan dan kesikohannya di sisi ahlul ilmi, maka ia diterima bersendiriannya. Lanjut. والثالث معرفة أصحاب المشاهير وأصحاب النافع وأصحاب الأعمش ومعرفة مراتبهم بشيوخهم. Baik, selanjutnya kata beliau yang ketiga adalah ma'rifatu ashabil masyahir, mengetahui ashab, murid-murid al-masyahir yang masyhur, yang terkenal dari seorang guru, ke ashabi Nafi, misalkan dari murid-murid Nafi. Itu ketika kita mengetahui murid-muridnya, siapa yang paling masyhur, yang paling kuat di antara mereka, dan ketika ia meriwayatkan darinya, maka akan nampak apakah bisa dikuatkan atau tidak. Demikian juga seperti contoh ashab al-A'mash, murid-murid dari al-A'mash. Wa ma'rifatu maratibihim fi syuyukhihim, dan juga dengan mengetahui tingkatan-tingkatan mereka pada guru mereka, karena di setiap murid itu ada yang paling terpercaya di sisi gurunya. Kadang didengar min asbati an-nas min Nafi, min asbati an-nas min al-A'mash, di antara orang yang paling terpercaya dari Nafi, dari A'mash. Dan kalau diketahui hal ini, karena dalam riwayat kan tidak disebutkan itu semua, hanya dikatakan an fulan, tidak diketahui siapa atau bagaimana tingkatan mereka. Dan dengan mengetahui tingkatan itu, dari sana kita bisa tahu cacat-cacat yang terdapat dalam sebuah hadis hanya dengan melihat sebuah jalur saja. Karena kalau kita sudah ketahui tingkatan mereka, yang kedua juga tingkatan-tingkatan dengan detail tingkatan rawi, maka akan langsung nampak, oh lemah ini. Kenapa? Karena fulan dari fulan ini tidak begini, dia tidak ketemu memang semasa tak begini, dan lain seterusnya dari ucapan-ucapan yang biasa kita dengar dari lisan-lisan para ulama. Yang ketiga ini tentunya apabila didapati perselisihan dari riwayat. Kalau tidak didapati perselisihan, maka tidak mengapa, tidak membahayakan dari hadis tersebut. Jadi kalau memang sepakat, ya tidak perlu kita ketahui siapa yang paling masyhur dan siapa yang paling tidak. Berarti bagaimana diketahui adanya perselisihan atau tidak? Kumpulkan jalur, kembali lagi ke yang pertama. Makanya dia disimpan di yang paling pertama. Itu salah satu jalan yang paling benar, yang paling kuat, bukan mungkin pokok untuk mengetahui cacat-cacat yang ada dalam hadis, yaitu dengan mengumpulkan riwayat-riwayat atau periwayatan yang berbeda. Lanjut. Warrabi ma'rifatu tafarrudi wa tafaqquhi fihi ila haddin yatawassalu bihi al-bahihu ila ma'rifati mata yaqbala tafarrud wa mata yurad. Selanjutnya kata beliau yang keempat adalah untuk mengetahui ilal, cacat-cacat dalam hadis, adalah jalur atau jalan yang bisa kita tempuh, yaitu mengetahui bersendiriannya seorang rawi dan pemahamannya terhadap riwayat tersebut, terhadap riwayatnya, ila haddin,
yatawassalu bihi al-bahithu ila ma'rifati mata yuqbal at-tafarrud wa mata yurad, sampai pada batasan seorang yang al-bahith, yang meneliti, sampai atau terhubungkan pada pengenalan ila ma'rifati, sampai pengenalan pada sebuah riwayat, mata yuqbal at-tafarrud, kapan diterima bersendirinya seorang rawi dan kapan ditolak sebagaimana yang sudah diisyaratkan tadi juga sebelumnya, karena tidak semua rawi yang bersendiri itu ditolak, hadisnya secara mutlak. Ya memang betul bahwasanya itu adalah sebuah cacat dalam hadis, sebuah cacat dalam riwayat, tapi itu tidak menjadikan hal mutlak atau menjadikan hadis tersebut langsung ditolak secara pasti. Tidak. Jadi harus ditahu bagaimana, kenapa ia bersendiri dan pemahamannya terhadap hadis tersebut. Karena sebenarnya kebersendirian rawi dalam meriwayatkan itu adalah sebuah cacat yang cukup besar. Sebab kenapa? Karena tidak mungkin atau sangat kecil kemungkinan seseorang yang meriwayatkan dari seorang tertentu. Tapi itu dia tadi, karena ini adalah termasuk illah yang khafi, yang samar, maka butuh kita mengetahui dengan detail hal-hal tersebut. Lanjut. Al-khamis idraku mukhalifati rawi li ghairihi wa mazidun nadari fi dzalik. Yang kelima, untuk mengetahui illah hadis-hadis yang cacat. Ini sampai sini sebenarnya sudah kita agak lega sedikit, yaitu mengetahui mukhalafa rawi li ghairihi, perselisihan rawi dengan selainnya. Dan sekarang sudah banyak dilakukan penelitian hadis Imam Syekh Muqbil, Syekh Al-Albani rahimahumullah, dan Syekh yang lain, Syuaib Al-Arnaud dan selainnya, dari orang-orang yang ahli di bidang hadis dalam mentakhrij hadis, telah mengumpulkan banyak riwayat dan menuliskannya, dan mereka menulis bahwasanya fulan menyelisihi fulan di tempat ini dan lain sebagainya. Kita perlu banyak menelaah, perlu banyak membaca buku-buku para ulama. Setelah mengetahui perselisihan rawi atau perbedaan periwayatan pada rawi dengan selainnya, wa mazid an-nadhar fi dzalika, tidak cukup kita mengetahui itu, tapi perlu mazidun nadhar, perlu tambahan dalam melihat, maksudnya penelitian yang mendalam akan hal tersebut, itu yang ke-5. Yang ke-6, Al-tasi al-itla'u ala kalami al-ittila' ala kalami al-hufadhi al-muqali wa fahmu masalikihim fi naqd. Ini yang bisa atau besar kemungkinan untuk kita tempuh. Bisa kita tempuh, yaitu meneliti ittila' ala kalamil hufal nuqat, di atas ucapan al-hufad, para penghafal hadis, para ulama yang memang mumpuni dalam hal itu, an-nuqat, peneliti, pengkritik hadis. Ini yang bisa kita tempuh, karena di sana sudah banyak penelitian yang terjadi. Syekh Albani menghabiskan waktunya untuk, beliau tidak terlalu banyak mengajar, hanya menghabiskan banyak waktunya untuk meneliti hadis. Pernah di sebuah sirah kami baca, beliau sampai di usianya yang sudah cukup tua mencari jalur-jalur hadis, dan dia naik di tangga, maksudnya karena maktabahnya tinggi, perpustakaannya tinggi, jadi dia naik tangga yang beliau berdiri di tangga tersebut sambil baca buku, dan tidak terasa sudah 6 jam atau 8 jam berlalu, saking terasa nikmatnya. Nah, itu semangat mereka dalam itu Syekh Albani, semangat mereka dalam meneliti hadis.
maka kita bisa melihat dari ucapan-ucapan mereka, ya, karena mereka luhfatan nukot, mereka an-nukot, mereka adalah orang-orang yang memang penghafal, memang perhatiannya terhadap atau pelayanannya terhadap hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak diragukan lagi. Maka perlu kita melihat ucapan-ucapan mereka. Wa fahmu masalikihim fin nukot, ya, dan memahami cara-cara mereka dalam mengkritik, memahami cara-cara mereka yang mengkritik. Karena terkadang didapati sebuah hadis yang dihasankan atau dikuatkan oleh Syekh Albani, akan tetapi Syekh Mukbil lemahkan, dan mungkin begitu pula sebaliknya. Jadi perlu kita memahami hal tersebut dalam melihat cacat hadis. Ini diantara cara yang bisa kita tempuh untuk mengumpulkan hadis-hadis, mengumpulkan atau mengetahui cacat-cacat yang terdapat dalam sebuah hadis. Lanjut. Thumma qala hafidhah qala khafa'u al-ilmi wa diqqatuhu al-khafa'u al-ilalu wa diqqatuha faqad takhfa al-illat al-khafa'u. Ada masdar, ada al-khafa, ada alif lam lagi, dan ada huruf jar lagi kan, li khafa'il ilal, li khafa'il ilali wa diqqatiha faqad takhfa al-illatu hatta ala ba'di ahli al-ilm fadlan amman siwahu wa tadharu li ba'dihi wa kalimatu ahli al-ilmi mujtami'atun ala annahu akmalu anwa'il hadithi wa 'addatiha maslakan wa la yaqumu bihi illa man manahahu Allahu fahman ghaisan wa tila'an hawiyan wa idrakan limaratidir ruwah. Baik, selanjutnya kata beliau setelah menyebutkan turuk ma'rifatul ilal, turuk jalan-jalan cara untuk mengetahui cacat-cacat yang ada dalam hadis, kata beliau khafa'u hadal ilmi wa diqqatuhu, samar dan detailnya ilmu ini, yaitu ilmu ilal, li khafa'il ilali wa diqqatiha, karena samarnya al-ilal, cacat-cacat hadis, wa diqqatiha, dan begitu mendalam serta detailnya hal tersebut, faqad takhfal illah hatta ala ba'di ahli hadal ilm. Subhanallah. Kadang cacat itu samar atau tidak nampak bahkan bagi sebagian ahli dari ilmu ini, apalagi kita. Mereka yang sudah ahli saja kadang samar untuk melihat mendapati cacat dalam sebuah hadis. Fadlan amman siwahu, terlebih lagi selain daripada mereka, ahlul ilmi. Di antara mereka saja kadang samar bagi mereka cacat-cacat sebuah hadis, apalagi selain dari mereka. Wa tadhhar li ba'dihim, dan kadang sebagian dari mereka juga nampak akan cacat-cacat pada sebuah hadis. Wa kalimatu ahli ilmi mujtami'atun ala annahu agmadu anwa'il hadis wa adaqqiha maslakan. Dan kalimat ahlul ilmi atau ucapan ahlul ilmi mujtami'ah itu sama bahwasanya anna al-mu'al hadis, yang cacat itu, yang terdapat cacat padanya, akmadu anwa'il hadis, di antara atau dia termasuk hal yang paling sulitnya dari jenis-jenis al-hadis, yaitu mengetahui cacat pada sebuah hadis. Dan yang paling halus atau mendetail untuk menempuhnya, untuk kita ketahui. Artinya dia termasuk hal yang paling sulitnya. Wala yaqumu bihi, dan tidak ada yang tegak dengan ilmu ini, yaitu dengan ilmu ilal ini, illa man manahahu Allahu fi fahman, kecuali bagi siapa yang Allah anugerahkan padanya fahman ghaison, pemahaman yang mendalam, wattila'an hawiyan, penelitian yang luas, wa idrokan limaratibir ruwah, dan pengetahuan yang menyeluruh, idrok, pengetahuan yang menyeluruh, di maratibir ruwah, dari
tingkatan-tingkatan para rawi. Jadi intinya memang ilal hadis ini, ilmu atau mengetahui cacat-cacat hadis ini adalah diantara hal yang sulit untuk diketahui, tapi bukan berarti tidak bisa, karena di sana ada juga orang yang mengetahui hal tersebut. Bahkan di zaman kita ada Syekh bila ada Syekh Albani yang mereka meneliti jalur-jalur hadis, dan dengan itu mereka mengetahui cacat-cacat hadis yang ada. Cacat-cacat hadis yang ada bisa nanti coba, atau mungkin kita carikan contoh yang mudah dulu. Ada, kalau bisa kita kumpulkan jalur-jalur yang ada, nanti kita lihat sendiri, kita bandingkan. Insyaallah semoga Allah mudahkan. Karena hadis yang contoh yang saya sebutkan tadi saja, yang dari Abu Hurairah inna ummati sampai akhir yud'auna yaumal qiyamah, yang coba saya lihat kemarin ada sekitar 112 jalur kalau tidak salah. Itu pun dengan bantuan digital, bukan dengan cari buku. Kalau cari buku satu pekan mungkin tidak selesai, atau bahkan 1 bulan. Yang meriwayatkan dari Abu Hurairah itu ada 50 riwayat, dan selainnya ada beberapa lagi. Lanjut. Semua qala hafidhahullah ta'ala ashharul musannafati fil ilal. Al-awwal kitabul ilal للدارقطني، الثاني كتاب العلل لابن أبي حاتم، الثالث المنتخب من العلل لخلال انتخبه الموافق عبد الله بن قدامة المقدسي. Baik, selanjutnya kita boleh yang terakhir Asyharul Musannafati fil Ilal, tulisan atau karangan buku-buku yang paling masyhur dalam mengetahui cacat-cacat hadis ilal. Kitab Al-Ilal Ad-Darqutni yang pertama, yang kedua Ilal Ibnu Abi Hatim, ini yang paling masyhur yang kedua ini. Nah, di sana mereka memasukkan hadis-hadis, kemudian menerangkan tentang cacat-cacat yang ada pada hadis tersebut. Yang ketiga Al-Muntakhab min Al-Ilal fi Al-Khallal, tulisan Al-Khallal, intakhabahu Al-Muwaffaq Abdullah bin Qudamah Al-Maqdisi, dipilih dan disaring oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Dan tidak cukup ya masuk dokter. Dan perlu kita ketahui bahwasanya sampai sini kesulitan-kesulitan yang kita dapati dalam memahami atau sampai penjelasan-penjelasan yang kita sudah dengarkan dari Syekh, itu paling minimalnya kita memahami bahwasanya penjagaan terhadap hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah memang betul-betul penjagaan yang sangat ketat, Jadi tidak ada satupun celah untuk memasukkan hadis-hadis palsu atau mengada-adakan sesuatu dalam agama ini, kecuali pasti ia akan diketahui oleh ahlul ilmi. Kita lihat saja sampai di pembahasan hadis al-mu'al ini. Itu suatu faedah yang paling besar dan paling bermanfaat bagi saya pribadi. Setelah mengetahui, banyak membaca, bahkan di tingkatan awal pelajaran mustalah ini kita sudah tahu, wah, saking hebatnya para ulama, saking terjaganya hadis ini. Kalau kalamullah itu pasti terjaga, ya kan? Al-Quran pasti terjaga. Saking hebatnya para ulama, saking hebatnya Allah dalam menjaga agama ini, sampai muncul ilmu yang seperti ini. Tidak ada di tempat-tempat lain ilmu yang seperti ini, hanya dalam ilmu hadis yang semua diperiksa, yang semuanya diperiksa. Dan yang sangat disayangkan, sebagian dari penuntut ilmu sangat kurang perhatiannya dalam ilmu ini, yang pada akhirnya secara tidak disadari ia bermudah-mudahan dalam mengambil sebuah ilmu, mau dimanapun, dari sumber manapun, dia ambil saja, ia langsung kutip dan sebarkan begitu saja. Dan ketika seseorang
telah mempelajari ilmu mustalah hadis, maka ia akan lebih teliti dalam penukilannya, ia akan lebih berhati-hati dalam setiap ucapannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala macam keburukan, dan semoga Allah melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Innahu waliyudzalika wal qadiru ilaih. Kita cukupkan sampai sini dulu. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.